Hello, welcome to Science Subject for 5th grade. With me, Bu Arin. Let's go belajar bareng Bu Arin. Nah anak-anak, ini Bu Arin bareng Jerome katanya semangat belajar, terutama belajar IPA. Kita masuk ke materi baru ya. Let's go. Oke anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Arin. Nah kali ini setelah kita membahas organ pernafasan, organ gerak ya pada bab-bab sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari bab baru mengenai organ pencernaan pada manusia dan hewan. Nah, jadi anak-anakku, organ pencernaan ini tidak kalah penting tentunya ya dengan organ gerak maupun organ pernafasan. Mengapa? Karena setiap harinya anak-anak juga pasti ya makan, minum gitu ya. Untuk apa kita makan dan minum setiap hari? Tentunya kita membutuhkan makan dan minum untuk kebutuhan energi ya. Dan zat-zat gizinya juga kita memerlukannya ya, baik seperti vitamin, air di mineralnya, lemak, garam itu kita membutuhkannya untuk tetap hidup, betul ya. Nah, berikut atau hari ini kita akan masuk pada materi baru. Insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada manusia terlebih dahulu ya. Oke, here we go. Nah, yang pertama itu mengenai organ pencernaan manusia. Kita baru masuk setelah itu minggu depannya lagi organ pencernaan hewan, lalu masuk penyakit, dan yang terakhir cara menjaga organ pencernaan. Oke, kita masuk dulu ke organ pencernaan manusia. Umumnya anak-anakku, organ pencernaan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. 7 organ yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, ini yang pertama info menarik nih. Makanan yang kita makan melalui perjalanan panjang katanya ya, selama 9 meter dan diproses selama 24 jam oleh organ pencernaan kita gitu ya. Jadi, usus kita itu anak-anak di dalam itu sangat berbelit-belit ya, bertumpuk gitu. Makanya ketika makan juga anak-anak harus memperhatikan apa ya? Porsi tentunya ya. Jangan terlalu banyak. Ya, kenapa ya? Karena lambung maupun usus kita juga punya kapasitas ya, tidak sebesar itu. Oke, ini alur pencernaannya dimulai dari mulut masuk ke kerongkongan. Nah, ini hati-hati. Berbeda dengan pada sistem pernafasan, kalau di pernafasan itu tenggorokan, kalau di pencernaan itu kerongkongan ya. Lalu ada lambung, masuk lagi ke usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Nanti Bu Arin punya tepuk untuk memudahkan anak-anak mengingat alur proses pencernaan pada manusia ya. Oke, selanjutnya, nah proses pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi 2. Ada mekanis dan ada juga kimiawi. Kalau mekanis itu anak-anak artinya proses pencernaannya itu melalui proses yang hanya melibatkan organnya, artinya gini. Jadi contohnya makanan yang dikunyah oleh gigi gitu ya. Jadi tidak melibatkan enzim-enzim atau zat kimia dalam proses pencernaannya. Jadi hanya melibatkan tadi organnya saja seperti makanan yang dikunyah oleh gigi. Selanjutnya pencernaan kimiawi adalah proses penghancuran makanan yang melibatkan enzim kimia atau zat kimia. Nanti kita akan pelajari enzim ini lebih lanjut di minggu depan karena Bu Arin hanya bertujuan saja hari ini pada organ pencernaan dan fungsinya itu saja. Selanjutnya, ini organ pertama ya anak-anak, mulut. Mulut kita adalah tempat masuknya makanan. Satu-satunya tempat makanan masuk ya, karena makanan hanya masuk bisa lewat mulut, tidak bisa lewat hidung ya. Bisa saja, tapi kalau yang lewat hidung itu biasanya yang sakit sehingga memerlukan bantuan selang yang dimasukkan lewat hidung, itu bisa jadi. Tapi umumnya melalui mulut ya. Dan di mulut itu ada lidah yang berfungsi sebagai organ pengucap dan membantu menelan makanan. Lalu gigi juga berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi kita banyak, ada jenisnya macam-macam. Ada gigi taring, ada gigi seri, dan gigi geraham. Gigi taring itu yang
seperti Dracula ya anak-anak ya, tajam, berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi seri ini yang kalau kalian senyum kelihatan paling depan, berfungsi untuk memotong makanan. Dan gigi geraham yang terakhir itu untuk menggilas atau menggiling makanan. Selanjutnya kita ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di sini terjadi gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan menuju lambung ya. Jadi ini ketika kalian selesai mengunyah kan itu ditelan ya masuk ke kerongkongan. Di sini terjadi juga gerak meremas-remas atau gerakan peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Nah, di lambung ini anak-anakku ya, makanan itu mengalami proses pencernaan secara mekanis maupun kimiawi ya. Jadi di kimiawinya itu kita melibatkan enzim dan asam lambung ya. Enzimnya enzim pepsin dan asam lambungnya asam klorida. Jadi di lambung itu makanan dicampur dengan getah lambung ya anak-anak yang mengandung asam. Nah, makanya di lambung kita ini sangat hebat ya anak-anak, terdiri dari beberapa lapisan karena lambung kita mengandung asam yang bisa melelehkan besi gitu ya, tapi lambung kita ini kan bukan besi tapi dia tidak bisa leleh karena lambung kita itu dilapisi oleh otot, kemudian lapisan-lapisan yang bisa membuat lambung kita ini menjadi kuat. Nanti kita akan lihat gitu ya, apa sih lapisan lambung itu. Oke, selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Jadi setelah makanan dari lambung itu kan bentuknya sudah seperti bubur anak-anak ya. Halus sekali dan ini tuh siap untuk dibawa gitu ya oleh saluran atau kapiler darah kita bersama oksigen gitu ya, diseraplah di usus halus ini gitu. Dan di sini juga kita mengalami pencernaan secara kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas di dinding usus. Di sini juga ada yang namanya villi di bagian dalam usus halus itu yang seperti jonjot usus berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Jadi pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan gitu ya, atau villi ini. Nah, selanjutnya di usus besar ini anak-anak ya, makanan yang tidak tercerna di usus halus itu akan dicerna dan diserap di usus besar ya. Dan usus besar ini berfungsi untuk menyerap sisa makanan yang tidak terserap di usus halus, juga dia berfungsi untuk menyerap air. Seperti itu ya. Jadi di sini juga dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli ya untuk menyerap air dan tadi sisa-sisa makanan. Lalu ampas-ampas juga di sini akan terjadi pembusukan tadi oleh bakteria Escherichia coli ini. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum dan anus adalah dua tempat yang saling berdekatan namun fungsinya berbeda. Di rektum itu adalah ruang penyimpanan sementara feses atau kotoran, sementara anus adalah tempat keluarnya feses dari tubuh ataupun manusia. Jadi ketika anak-anak merasa, aduh sakit perut, pengen BAB gitu ya. Nah, disinilah tempat keluarnya BAB itu di anus gitu ya. Oke, goodbye. Mantap, pujiwa.